Komitmen untuk mengabdi kepada desa tanpa ada rasa malas atau malu, selama baik untuk desa kita maju. Idenya seperti itu. Tapi setidaknya kita sudah memberi peluang penghasilan kepada warga kita sendiri yang memang betul-betul membutuhkan. Keliling melihat situasi wisata dan kolam renang yang ada di desa Sumberrejo ini. Kayaknya sudah ada beberapa fasilitas tempat nongkrong, nyantai, tapi belum sempurna juga sebagaimana disampaikan oleh pengurus BUMDes dan Pak Kades tadi ya. Namanya juga masih proses dan tahap pembangunan. Ya, 2 tahun ini kita lagi dilanda pandemi sehingga untuk proyek fisik masih dibatasi oleh pemerintah desa lari kepada PLT Covid itu selama 2 tahun. Ini tapi lumayan ini guys ya, belum nyampe 2 tahun kan. Ini karcisnya murah, hanya 3.000 sudah bisa mandi sepuasnya, tetap parkirannya 2.000. Wah, ternyata ini kolamnya guys ya. Mantap. Ini sudah termingan nih lagi tempat nyantai ini, berarti orang tua atau penunggu ini masih mau proses lantai. Lantai betul doang. Per hari kalau normal berapa pengunjungnya per hari? Normalnya bisa 50 sampai 150 ya, hari 50 sampai 100 bisa dikalikan 3.000. Ya lumayan lah, kan tinggal dijaga saja. Nah ini kualitas air dari mana ini? Ini dari artesis, Pak. Artesis, apa artesis? Artesis itu penguburan yang bisa keluar sendiri itu loh. Oh gitu. Ya. Sumbernya di sebelah mana ini? 200 meter. Iya, itu sedikit. Berarti sama pengeburannya dari CSR ini juga Pak ya? Enggak di sana bisa. Oh, pengeburannya dari sana. Air keluarnya. Oh, ini guys ya. Jadi ini air murni tanpa bisa diminum. Iya. Murni itu. Seger. Tapi karena belum dikelola sehingga segernya seger murni alam. Berarti ini tanpa mesin juga Pak? Iya, tanpa mesin. Menarik sekali. Berapa meter kedalamannya? 200. 200 meter ya. Biayanya berapa dulu 200? Satu ekor itu 80 juta. Satu kali ngebor 80 juta ya. Memang desa yang membangun guys untuk pengelolaan kolam ini. Nah ini kan kolamnya ada berapa tingkat? Sekarang masih 3. Oh itu yang besar. Bulan ini. Oh bulan ini sudah mau digarap ya. Tapi pembangunannya sudah. Tapi katanya ada kolam lili. Di mana kolam lili? Kolam lili di sana. Ayo coba kita ke sana ya. Kolam lili. Emang itu tutup sudah ada lilinya. Oh, di luar berarti dia. Dulu ada sekarang tutup. Oh, berarti kolam lilinya di luar ini. Sama itu. Tadi pokoknya sama ada. Oh, di luar. Ini adiknya dari desa mana? Beranya. Oh, kita lari ke sini. Enggak, sudah berapa kali? Cek kamera, enggak apa-apa. Ini udah lama. Sama tinggal di sini ya. Gimana mandi di sini enak enggak? Enak ya. Kenapa kok enak di sini? Airnya segar. Bayarnya berapa? 3.000 itu murah apa mahal? Murah ya. Mandinya berapa jam? Sampai jam 5 sepuasnya ya. Kemarin sampai jam 6. Sampai maghrib. Oh, 3.000 sudah mandi sepuasnya. Jangan lupa teman-temannya diajak juga ya. Mandi di sini ya. Semuanya nggak tahu kok. Kenapa kok udah mau? Tahu. Oh, udah tahu ya. Tahu. Tapi enak ya mandi di sini ya, airnya seger ya. Ya daripada mandi di sungai ya kurang sehat ya. Dari desa mana? Dari desa Sumberanya nih guys, pengunjung setianya. Pengunjung setianya. Kolam apa namanya di sini? Tatar. Kolam Tatar ya. Ya mantap.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan part atau sesi 2 ini kita sudah bersama yang terhormat Bapak Mahrus sebagai sekretaris Badan Usaha Milik Desa. Oh iya Pak, nama BUMDesnya apa di sini? Bakti Raharjo. Bakti Raharjo gitu ya. Bersama Sekretaris BUMDes Bakti Raharjo yang terhormat Bapak Haris, Desa Sumberjo, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Nah, tadi kita sudah banyak sekali ilmu, motivasi, semangat, sama informasi yang disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Desa. Sekarang kita mau hal-hal yang perlu ditambah informasinya oleh pengurus BUMDes atau pengelola lapangan sendiri. Yang pertama, ya? Siapa ya ditanyakan ini? Tapi kita santai saja. Karena saya bukan bukan wartawan TV One, wartawan yang punya mata najwa. Jadi yang pertama tentang Pak. Jadi ini kan disampaikan sama Pak Kades tadi, ada pasar ya unit usahanya, ada resto, terus ada kolam sama apa tadi itu? Tanaman organik. Katanya masih direncang untuk kolam pancing. Nah, dari awal semua berdirinya ini mesti kan ada hiruk pikuk, tantangan dan beberapa kendala. Kira-kira apa misalnya tantangan yang pernah dialami? Sudah bisa dijawab ya. Untuk tantangan, saya rasa tantangan yang pertama itu dari masyarakat kita sendiri. Karena yang kita kelola ini kan aset desa. Jadi komplain atau apa namanya? Itu demo-demo kecil atau apalah. Itu pernah ada komplain juga ya dari desa, dari masyarakat? Tetap ada. Salah satunya apa? Salah yang satunya masalah resto apa pasar apa? Enggak, masalah pasar ini. Pasar ini kan untuk saat ini kan masih seperti ini. Bisa dibilang belum maju lah ya. Sedangkan biaya pembangunan yang dikeluarkan untuk pembangunan pasar sendiri ini kan lumayan besar. Jadi tetap ada omongan-omongan komplain dari masyarakat itu tetap ada. Tapi kita dari pengurus BUMDes sendiri tetap mencari jalan terbaik sekiranya pasar ini nanti tetap jalan seperti pasar normal yang ada di sekitaran Paiton, seperti pasar Paiton dan Kota Anyar. Harapannya seperti itu. Terus yang di sayuran organik sendiri tantangannya ya karena sekarang ini cuaca kan tidak menentu, kadang sayurannya itu bagus. Kalau sekarang yang pepayanya bagus. Cabai. Ada berapa jenis sayuran yang di sana? Tanaman? Sekarang ada 4. Ada 4 sekarang. Ada cabai, terong, pepaya dan pisang. Itu. Pisangnya jenis pisang apa? Pisang gaji itu apa namanya itu? Pisang gaji ya. Pisang gaji. Terus di situ juga karena sayuran itu sudah dikelola dengan baik pembangunannya, di situ juga ada 2 saluran. Saluran air itu nanti fungsinya sebagai overflow dari kolam menuju ke sayuran organik. Dari sayuran organik nanti disalurkan lagi ke kolam pancing yang paling utara. Jadi air overflow yang dari kolam ini tidak terbuang sia-sia. Dimanfaatkan. Nah, ya? di saluran sayuran organik sendiri ini sekarang juga di ternak ikan lele. Sudah berjalan. Ada yang baru ini. Sekiranya juga ya? Yang kan ada 2 saluran itu, tingginya 80 cm, lebarnya 60, panjangnya itu 50 kali 2. Jadi ada 2 saluran, sisi timur sama barat. Itu sudah terisi. Ada berapa ekor? Itu yang sisi barat 1.500, yang sisi timur 1.500. Itu punya BUMDes juga ya? Iya. Penyetan modalnya juga dari desa? Dari BUMDes. Itu yang sisi timur sudah kita panen, belum diisi. Karena penjualannya juga yang agak sulit kalau lele. Yang ternak banyak, yang konsumsinya sedikit. Jadi ini di kan situ termasuk perlu pembelajaran marketing juga dari kita. Seperti itu. Kalau terkait kolam ini
masih sekitar 70% pembangunannya. Yang paling dalam dan lebar itu juga belum selesai. Rencana dari desa itu antara bulan 3 dan 4 akan dilanjut pembangunannya. Dilanjutkan. Iya. Perbaikannya. Keluhan dari pengunjung, dari warga itu tempatnya itu rata-rata masih belum sejuk, informasinya seperti itu. Jadi kita masih terus berinovasi. Sekiranya kolam ini enak dipandang, mandi lah yang enak, tapi sekitarnya juga enak. Tempat santai Bagi tetap sejuk. orang tuanya kan itu loh, Pak. Iya. Mungkin setelah ini kita bisa keliling ke pantai. Kapan namanya ke kolam sambil Iya, edukasi. boleh. Nah, dari beberapa permasalahan itu kira-kira sebagai pengurus tentunya kan tidak boleh menyerah. Iya. Ini bagaimana sekiranya omsetnya tambah baik. Iya. Kira-kira strategi dan marketingnya apa gitu dari teman-teman BUMDes di sini? Kita itu selalu melakukan musyawarah antar pengurus BUMDes, antar pengurus BUMDes dengan sesama BUMDes dan juga dengan aparat desa termasuk Pak Kades sendiri. Kita itu tiap bulan selalu ada meeting kecil-kecilan, musyawarah ya terkait perkembangan BUMDes ini, seperti itu. Kalau strategi marketing yang sudah dilakukan sama teman-teman BUMDes di sini apa, Mbak? Ini kan sekarang sudah era teknologi. Terkait strategi marketing itu ya kita tetap mengandalkan medsos tetap ya? Itu. Terus yang kedua, kita juga bekerja sama dengan mobil kereta itu loh. Jadi dia itu kerjasamanya dengan supir-supirnya itu. Jadi setiap ada siswa-siswa yang mau wisata, dia itu siap antar ke sini. Jadi tiap hari ada, apalagi di musim liburan sampai 6 kereta, seperti itu. Kunjung ke sini, Pak ya? Langsung ke kolam apa cuma sini? Ya masuk ke kolam. Iya. Nah itu contoh kesepakatannya apa? Pihak BUMDes sama yang punya odong-odong gitu ya, kereta. Ya enggak, sementara tidak ada tidak ada kerjasama yang secara tertulis, hanya dari pertemanan yang saling menguntungkan lah intinya, seperti itu. Sementara belum ada kerjasama yang resmi. Kalau kerjasama dengan pihak sekolah TK sama PAUD itu gimana? Biasanya belum kan ada kalau juga. punya kolam itu kerjasama. Iya, Jadi sementara biar ini belum. wisata ke sini atau Harapannya nanti ke sana tetap ada kerjasama. terus belum pernah ngadakan event nggak di sini, Pak? Jadi biar orang kumpul kan harus ada event gitu. Lomba mewarnai itu kan anak-anak itu Belum, kan biasanya, kan? tapi tiap hari di sini kalau sore ada atlet-atlet renang yang memang pelanggan setia di sini latihan. Ya? Oh, ada atlet renang ya di sini. Iya, Itu masyarakat Sumberjo atau sekitar apa itu? Warga sekitar. Warga sekitar Iya. ya. Memang sudah latihan di sini ya. Iya. Rutin ya. Nah, kira-kira kalau di dunia medsos sendiri strateginya apa biasanya? Ya kita kan Apa sudah punya beberapa medsos misalnya TikTok, apa Instagram, apa gitu? belum Ya. belum. Cuman di story WA saja, antar warga, antar pengurus BUMDes sendiri, antar karyawan. Setiap ada event atau ada hal-hal baru, kita selalu informasi melalui medsos itu sendiri ya. Masih ke kontak pribadi Iya. Belum ke belum ke YouTube misalnya belum. Nah, kira-kira dari beberapa unit usaha yang di sini, per unit usahanya ada berapa karyawan? Kayak resto apa? Ini di kolam sendiri ada 4. Kolam ada 4. Kolam di kedai kafe ini ada 4 juga. Di pasar ada 4 juga. 12. Organik ada 2. Jadi 14 ya semua. 14 ya. Itu karyawannya saja. Belum pengurus. Kalau pengurusnya BUMDes ada berapa? Pengurus itu ketua, sekretaris dan bendahara sudah 3. Ketua divisi organik sama divisi DWO ini meliputi kedai ini dan kolam. Terus ada divisi pasar. Itu 3, ketua divisinya 3. Ya, berarti 14, 33
Sudah 19 orang lah Iya. yang beraktivitas. Nah, dari 19 orang itu masyarakat mana itu? Ya warga kita sendiri. Warga sekitar Iya. memang ya? Iya, memang kita itu memberi peluang kepada warga sendiri dulu. Karena apa namanya, BUMDes ini kan fungsinya memang untuk mensejahterakan masyarakat, seperti itu. Nah, untuk saat ini dari karyawan lah misalnya sejumlah 14 orang ini kira-kira yang sudah bisa diberikan BUMDes untuk teman-teman karyawan atau gaji lah sederhananya saja berapa? Ya untuk gaji rata-rata karyawan itu masih di bawah UMR ya, masih di bawah UMR. Tapi setidaknya kita sudah memberi apa namanya, peluang penghasilan kepada warga kita sendiri yang memang betul-betul membutuhkan. Nah, sistem penggajiannya itu digaji oleh BUMDes apa yang di kedai-kedai, yang di kolam-kolam gitu, yang di pasar-pasar itu? Apa BUMDes. Nah, Oh, di BUMDes dari ya? per divisi itu masuk ke BUMDes. ya? Mendekati akhir bulan, di awal bulan BUMDes lalu menggaji semua karyawannya. Pendapatannya nanti disatukan dulu. Iya, disatukan dulu. Misalnya bulan ini kedainya kurang rame tapi Iya, kolamnya kita rame subsidi gitu ya? silang lah intinya. Kira-kira Seperti satu bulan itu omsetnya berapa Pak dari beberapa unit usaha ini? Kalau di total ya, ada di kisaran kan ini kan naik turun kan penghasilan. Ya, biasa lah zaman Di kisaran 5 juta sampai 6 jutaan 5 itu ya. juta sampai 6 juta ya. Iya. 5 juta sampai 6 juta, tapi kan walaupun belum bisa mensejahterakan dalam tanda kutip ekonomi, paling tidak kan teman-teman pemuda yang ada di sini kan sudah tidak nganggur, Iya, tidak perlu lagi setidaknya merantau, sudah. tidak perlu lagi nganggur gitu Pak ya. Iya. Kalau kantor BUMDes sendiri di mana di sini? Ini di sini. Oh, di sini. Ada di sini. Oh, sekretariat Cuman BUMDes sudah ya, ini apa namanya? Baru selesai pembangunannya, cuman masih belum ada kursi, Oh, gitu. meja. Tapi printer sama komputer semua sudah ada. Sudah ada ya. Milik pribadi BUMDes ya. Ini pribadi. Itu. Sudah punya komputer berarti. Iya. Ya, alhamdulillah. Teman-teman biasanya kalau ngumpul di sini kapan biasanya? Hari apa kapan? Apa ada pertemuan khusus atau Yang penting kesini rutin, yang rutin itu tiap bulan. tiap bulan? Iya, tiap Kita bulan. harus ngumpul semua ya pengurus ya. Kalau ada kebutuhan mendesak yang harus kita musyawarahkan, ya kita bisa kumpul-kumpul situ. Ya biasanya di sini ini sudah. Di sini. Nah, kalau sudah berbicara omset, PAD untuk tahun 2021 berapa ke desa? Ada PAD? Ada. Berapa kemarin? Kemarin itu kalau tidak salah di kisaran 13 juta. 13 juta Ya. Tapi PAD itu berupa apa namanya ya? Dipakai lagi, intinya Dikelola lagi ya. dikelola lagi untuk membeli ini loh, pohon-pohon sebagai penyejuk di kolam-kolam ini. Untuk pengembangan lah. Iya, Jadi pengembangan. oleh BUMDes dipasrahkan ke desa, tapi Iya. sama desa dibelanjakan untuk Ini. pengembangan ini, Iya. ya, penyempurnaan lah fasilitas umum Iya. dan sebagainya. Seperti itu. Ya, alhamdulillah mungkin sementara itu secara detail Iya. yang bisa. Mungkin terakhir ini Pak ya, ada pesan-pesan dah untuk kita lah. Iya. Di BUMDes Desa Alas Tengah, nama BUMDes kita Alas Makmur. Ini kebetulan ketuanya ini. Nah, untuk BUMDes Alas Makmur, Ya. pesan yang sangat sederhana dari kita ini ya, karena kita juga belum bisa dibilang BUMDes yang maju, Ya. masih tetap merangkak naik juga. Ya, ya. Ya tetap apa namanya, komitmen Komitmen. untuk mengabdi kepada desa tanpa ada rasa malas atau malu, selama baik untuk desa kita maju. Intinya seperti itu. Kompak antar pengurus, tidak ada saling iri. Itu aja sih pesan Berarti dari. hampir mirip ya yang disampaikan oleh Pak Kades. Iya. Pak Kades itu rasa kesadaran dan kecintaan terhadap desa. Iya. Kalau dari Pak Samsul tadi ya, Pak Mahrus ya, Iya. di komitmen untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat. Iya. Serta jangan terlalu mengharap macam-macam dulu. Namanya kita juga masih merintis gitu Pak ya. Iya. Itu saja mungkin. Semoga ilmu yang sekecil atau sebentar ini bisa bermanfaat bagi kita sebagai pengelola dan pengurus BUMDes, tentunya juga untuk seluruh masyarakat yang menonton video ini. Intinya kita harus memiliki rasa cinta kita kepada tanah air,
terutama Iya. cita kita kepada desa, wabil khusus dan secara umum cita kita kepada bangsa kita. Bangsa ini didirikan atas perjuangan dan pengorbanan, bukan uang dan finansial kan Pak ya. Iya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terakhir ini Pak, sebagaimana biasa, salam pemuda Pak ya. Oke. Salam pemuda. Salam pemuda. Salam pemuda. Salam pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebuah orang ngerepot.